Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan bercerita tentang sirat, atau jembatan menuju surga, yang dilewati semua manusia, yang dipenuhi rintangan yang berupa neraka, serta cerita tentang harapan ahli kubur kepada kita. Cerita ini dilengkapi hadits dan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur telah menciptakan jembatan di atas neraka, yaitu sirat tepat di atas neraka jahanam yang licin, dan memelesetkan. Sirat itu memiliki 7 pos, setiap pos sepanjang 3000 tahun berjalan kaki, 1000 tahun diantaranya adalah naik, 1000 tahun diantaranya adalah datar, dan 1000 tahun diantaranya adalah turun. Sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih gelap daripada malam hari. Setiap pos memiliki 7 cabang, setiap cabang seperti tombak yang panjang yang tajam ujung-ujungnya. Setiap hamba akan duduk di atas setiap pos dan dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah Allah yang Maha Luhur perintahkan kepadanya. Di dalam pos pertama, dia akan dihisap atas imannya, jika dia selamat dari kekufuran, dan ria, atau sombong maka dia tetap ada di sana, lalu melanjutkan ke pos selanjutnya, tetapi jika tidak, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Di pos kedua, dia dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan tentang sholatnya. Di pos ketiga tentang zakat. Di pos keempat, tentang puasa. Di pos kelima tentang ibadah haji dan umroh. Di pos keenam tentang wudhu dan mandi junub. Di pos ketujuh tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahim, menyambung sanak, dan penganiayaan. Jika dia selamat dari hal itu maka dia tetap ada di sana, lalu melanjutkan ke pos selanjutnya, tetapi jika tidak maka dia akan dilemparkan ke neraka. Imam Wahab berkata bahwa Nabi Muhammad pernah berdoa, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah, umatku, umatku." Lalu para makhluk akan menaiki jembatan, sehingga sebagian menaiki sebagian lainnya, sedangkan jembatan itu diguncang-gancingkan, seperti kapal di dalam lautan oleh angin, badai, yang berhembus. Golongan pertama bisa melewati seperti kilat yang menyambar, golongan kedua seperti angin yang berhembus cepat, golongan ketiga seperti burung yang terbang sangat cepat, golongan keempat seperti kuda yang sangat bagus mampu berlari kencang, golongan kelima seperti orang yang berlari cepat, golongan keenam seperti orang yang berjalan, dan golongan ketujuh kira-kira sehari semalam. Sebagian ulama berpendapat mengenai golongan ketujuh, kira-kira 2 bulan, sebagian ulama lainnya berpendapat kira-kira setahun, 2 tahun, dan 3 tahun, bahkan sampai masa terakhir orang yang melewati sirat kira-kira 25.000 tahun dari tahun di dunia. Dan diriwayatkan bahwa manusia akan melewati sirat, sedangkan api berada di bawah telapak kaki, di sisi kanan, di sisi kiri, di belakang, dan di hadapan mereka. Dan demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Maryam, ayat 71-72. Sedangkan api neraka membakar jasad-jasad, kulit-kulit, dan daging-daging mereka, sehingga mereka melewati sirat seperti arang yang hitam, kecuali orang yang selamat dari api neraka itu. Di antara mereka, ada orang yang bisa melewati sirat tanpa takut apapun, dari kesulitan-kesulitannya dan tidak mengenai apapun dari api neraka, sehingga ketika dia sudah melewatinya dia pun bertanya, di mana sirat? Lalu dikatakan padanya, kamu telah melewatinya tanpa payah kesulitan, berkat rahmat Allah yang Maha Luhur. Telah datang di dalam khobar bahwa ketika hari kiamat, datanglah umat atau golongan, lalu ketika umat itu naik di atas sirat, Nabi Muhammad pun menoleh, menghampiri, kepada mereka sembari bertanya, siapakah kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah umatmu. Lalu Nabi Muhammad bertanya, apakah kalian ada di atas syariatku? Mereka pun menjawab, tidak. Lalu Nabi Muhammad pun membebaskan diri dari mereka, tidak mau bertanggung jawab, dan meninggalkan mereka. Mereka pun terjatuh ke dalam neraka jahanam. Lalu datanglah umat golongan lain, lalu Nabi Muhammad bertanya, apakah kalian ada di atas syariat Nabi kalian dan menapaki jalannya? Jika mereka menjawab dengan kata, iya, maka mereka akan melewati sirat. Dan jika tidak, maka mereka pun terjatuh ke dalam neraka, dan setelah memasuki neraka maka mereka membutuhkan syafaat Nabi Muhammad. Dan di dalam khobar, didatangkan sebuah kaum yang berhenti di atas sirat, dan mereka berkata, siapa yang akan menyelamatkan kami dari neraka? Mereka tidak mau menyeberang melewati sirat, mereka pun menangis. Kemudian datanglah malaikat Jibril sembari bertanya kepada mereka, apa yang mencegah kalian untuk menyeberangi sirat? Mereka pun menjawab, kami takut neraka. Malaikat Jibril pun bertanya, kalian di dunia, ketika menghadapi lautan yang sangat dalam, bagaimana kalian akan menyeberang? Mereka pun menjawab, dengan kapal atau perahu. Lalu malaikat Jibril pun mendatangkan masjid-masjid, yang mana mereka melakukan sholat di dalamnya secara berjamaah seperti bentuk kapal. Mereka pun duduk di atasnya, dan menyeberangi sirat, lalu dikatakan kepada mereka, kapal ini adalah masjid-masjid kalian, yang mana kalian melakukan sholat di dalamnya secara berjamaah.
Dan di dalam khobar lain, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menghisap seorang hamba, lalu unggullah keburukan-keburukannya melebihi kebaikan-kebaikannya, Allah yang Maha Luhur pun memerintahkan membawanya ke neraka. Ketika dia pergi ke neraka, Allah yang Maha Luhur memerintahkan kepada malaikat Jibril, susullah hambaku, dan tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah duduk bersama para ulama di dunia, lalu aku akan mengampuninya karena syafaat mereka. Malaikat Jibril pun bertanya kepadanya, namun dia menjawab, tidak. Lalu malaikat Jibril pun berkata lagi, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui atas keadaan hambamu. Lalu Allah memerintahkan, tanyakanlah kepadanya, apakah dia mencintai ulama. Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, namun dia menjawab, tidak. Lalu Allah memerintahkan, tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah duduk menyuguhi hidangan bersama para ulama saja. Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, dia pun menjawab, tidak. Lalu Allah memerintahkan, tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah menempati tempat yang di dalamnya ada orang alim. Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, dia pun menjawab, tidak. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, tanyakanlah kepadanya, apakah dia mencintai seseorang yang mana orang itu mencintai ulama. Lalu malaikat Jibril bertanya kepadanya, dia pun menjawab, iya. Lalu Allah yang Maha Luhur memerintahkan kepada malaikat Jibril, peganglah tangannya, dan masukkan dia ke dalam surga, karena dia mencintai seseorang yang mana orang itu mencintai ulama. Aku mengampuninya karena berkah orang itu. Dan berdasarkan khobar ini, telah datang di dalam khobar lain, Allah yang Maha Luhur akan mengumpulkan masjid-masjid dunia di hari kiamat seperti unta. Kaki-kakinya dari mutiara, leher-lehernya dari minyak safaran, kepalanya dari minyak misik yang sangat wangi, dan punggungnya dari batu zamrud hijau. Para ahli jamaah akan menaikinya, para muadzin menuntunnya, menuntun para jamaah untuk naik, dan para imam menggiringnya, memegang kendali unta, mereka menyeberang di dalam pelataran hari kiamat. Lalu berserulah, wahai para penghuni pelataran hari kiamat, mereka bukanlah golongan dari malaikat muqarrabin, dan bukan golongan dari para nabi yang diutus, tetapi mereka dari golongan umat Nabi Muhammad, yang mana menjaga solat-solat mereka secara berjamaah. Dikatakan sesungguhnya Allah yang Maha Luhur menciptakan seorang malaikat yang bernama Malaikat Dardail. Dia memiliki dua sayap, satu sayap dari batu yakut merah, berada di barat, dan satu sayap dari batu zamrud hijau, yang ditetesi dengan batu mutiara, batu yakut, dan marjan, berada di timur. Kepalanya berada di bawah arsy, dan kedua telapak kakinya berada di bawah bumi ketujuh. Malaikat itu berseru di setiap malam di bulan Ramadan, seraya berkata, apakah ada orang yang berdoa, maka dia akan dikabulkan doanya. Apakah ada orang yang memohon, maka akan diberikan permohonannya. Apakah ada orang yang bertaubat, maka akan diterima taubatnya. Apakah ada orang yang memohon ampun, maka akan diampuni dosa-dosanya. Seruan itu sampai terbitnya fajar. Catatan Al-Fakir mengatakan, berdoalah sebanyak mungkin ketika di bulan Ramadan, dan berhati-hati ketika melewati sirat, dengan cara yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Setelah ini cerita tentang mengasihi mayat, atau ahli kubur yang mendahului kita. Diriwayatkan dari Sufyan, dari orang yang mendengar Anas bin Malik, bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal-amal orang yang hidup akan diperlihatkan, kepada teman-teman bergaul dan bapak-bapak mereka yang sudah mati. Apabila amal yang diperlihatkan adalah baik, maka mereka akan memuji Allah dan mereka akan senang. Apabila amal yang diperlihatkan adalah buruk, maka mereka yang telah mati berkata, Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa mereka yang beramal, hingga engkau memberi mereka hidayah terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah bersabda, mayat akan menerima rasa sakit di kuburannya, sebagaimana ia menerima rasa sakit ketika masih hidup. Setelah itu Nabi ditanya, apa yang bisa menyakiti mayat itu? Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya mayat tidaklah melakukan suatu dosa, tidak saling berselisih, tidak melawani siapapun, dan juga tidak menyakiti tetangga. Hanya saja sesungguhnya kamu ketika berselisih dengan orang lain, maka barang tentu ia akan berbicara kotor tentangmu, dan kedua orang tuamu. Kemudian kedua orang tuamu itu disakiti ketika dicelakai. Begitu juga mereka berdua, akan senang ketika diperlakukan baik, sesuai dengan hak mereka. Hadis tersebut adalah sesuai dengan cerita Sabit Al-Banani. Sabit Al-Banani selalu berziarah ke kuburan setiap malam Jumat. Di sana ia bermunajat kepada Allah sampai subuh. Ketika ia sedang dalam munajatnya, ia merasa ngantuk, terlelap tidur, dan bermimpi kalau seluruh penghuni kuburan itu keluar dari kuburan mereka, dengan menggunakan pakaian yang paling bagus, dan dengan wajah yang cerah serta senang. Kemudian ada sebuah hidangan beraneka warna makanan untuk masing-masing dari mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada seorang mayat pemuda, yang pucat sedih wajahnya, yang amburadul rambutnya, yang sedih hatinya, yang usang pakaiannya, yang menundukkan kepalanya, dan yang meneteskan air mata. Tidak ada satu hidangan pun didatangkan untuknya. Para penghuni kuburan kembali ke kuburan mereka dengan perasaan senang dan bahagia. Sedangkan mayat pemuda itu kembali dengan putus asa, dan susah, serta bersedih hati.
Kemudian Sabit Al-Banani menghampirinya dan menanyainya, perihal apa yang sedang terjadi pada pemuda itu. Sabit berkata, "Hai pemuda, apa statusmu di kalangan para penghuni kuburan lainnya? Mereka mendapatkan hidangan enak, dan kembali ke kuburan dengan perasaan senang, sedangkan kamu tidak mendapati satu hidangan pun, dan kembali dengan perasaan putus asa, dan bersedih hati." Pemuda itu menjawab, "Wahai Imam Muslim, sesungguhnya aku adalah orang asing di kalangan mereka. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang masih hidup mengingatku, dengan melakukan kebaikan, dan mendoakanku. Sedangkan mereka, para penghuni kuburan lain memiliki anak-anak, kerabat-kerabat, dan teman-teman bergaul yang ingat, dengan mendoakan mereka, berbuat kebaikan, dan bersedekah untuk mereka di setiap malam Jumat. Kebaikan-kebaikan dan pahala sodakoh-sodakoh itu sampai kepada mereka semua. Ketika masih hidup, pada saat itu aku hendak melaksanakan haji, aku memiliki seorang ibu, kita berdua sengaja pergi haji bersama-sama. Ketika aku memasuki kota di mana kuburannya berada, Allah mencabut nyawaku. Lalu ibu menguburkan jasadku di tempat penguburan ini. Setelah kematianku, ia menikah dengan laki-laki lain, hingga ia lupa denganku, dan tidak mengingatku lagi dengan cara mendoakan, dan bersedekah karenaku. Aku merasa susah dan bersedih hati setiap waktu." Kemudian Sabit Al-Banani bertanya, "Hai pemuda, beritahu aku di mana ibumu tinggal. Aku akan memberitahunya tentangmu, dan keadaanmu." Pemuda itu menjawab, "Wahai Imam Muslim, ia berada di kampung ini dan desa ini. Beritahu ibuku tentangku, dan keadaanku. Jika ia tidak mempercayaimu, maka katakan kepadanya, sesungguhnya di saku bajumu ada 100 miskol emas peninggalan suamimu, yang merupakan bagian warisan untuk anakmu. Maka ia nantinya akan mempercayaimu," ujar orang itu di dalam mimpi Sabit Al-Banani. Di hari kemudian, Sabit Al-Banani mendatangi kampung yang dimaksud, dan mencari ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian, ia menemukannya dan memberitahunya tentang keadaan anaknya, dan tentang 100 miskol perak yang berada di saku bajunya. Kemudian si ibu pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dari pingsannya, maka ia menyerahkan 100 miskol perak itu kepada Sabit dan berkata, "Aku wakilkan kamu untuk bersedekah dengan uang-uang dirham ini, sebagai kiriman untuk anakku yang telah mati." Kemudian Sabit Al-Banani menerima 100 miskol itu, dan menyedekahkannya karena pemuda itu. Pada malam Jumat berikutnya tiba, Sabit Al-Banani seperti biasa menziarahi saudara-saudaranya di kuburan itu. Saat berziarah, ia merasa ngantuk dan memimpikannya sebuah mimpi, yang sama seperti mimpi sebelumnya. Di dalam mimpinya itu, ia melihat mayat pemuda itu telah mengenakan pakaian yang bagus, wajah yang cerah, senang, dan hati yang bahagia. Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai Imam Muslim, semoga Allah mengasihimu, sebagaimana kamu telah mengasihiku." Dari cerita ini, sudah jelas bahwa orang yang sudah mati, akan merasa tersakiti karena perlakuan buruk orang yang masih hidup, dan akan senang karena perlakuan baik dari orang yang masih hidup. Al-Fakir mengatakan, bacakanlah ahli kubur kita surat Yasin, dan tahlil, karena mereka menghadapkan doa kita. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.